Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan. Yang mana materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang jaringan tumbuhan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yaitu kelompok 3 dimulai dari saya sendiri yaitu Mayang Putri, ada Jennifer, Dinda Nursal, dan Widuri. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dinda Nursal. Kepada Dinda dipersilakan. Baiklah, saya akan membaca bagian yang pertama, di mana kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan, pada dasarnya jaringan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu jaringan meristem embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem tersusun oleh sel-sel muda sehingga selalu membelah dan belum terdiferensiasi. Sel-sel penyusun jaringan permanen sudah tidak membelah, tetapi telah terdiferensiasi sehingga membentuk berbagai jaringan yang lebih kompleks. Diferensiasi adalah proses perubahan jaringan meristem menjadi jaringan-jaringan lain. Hasil diferensiasi jaringan meristem antara lain jaringan epidermis, parenkim, polenkim, klorenkim, dan sklerenkim. Baiklah, jaringan tumbuhan di sini kita akan membahas dengan submateri. Yang pertama jaringan meristem, yang kedua jaringan dewasa atau jaringan permanen, dan yang ketiga jaringan pelindung. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional sehingga akan terus-menerus membelah. Fungsi jaringan meristem yaitu sebagai jaringan embrionik pembentuk sel-sel baru yang nantinya berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Baiklah, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jennifer. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem terbagi atas tiga, yaitu yang pertama meristem apikal. Meristem apikal terdapat di ujung puncak utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa, contohnya pada meristem pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan. Yang ketiga yaitu meristem lateral, terletak sejajar dengan permukaan organ ditemukannya, contohnya pada kambium dan kambium gabus atau velogen. Ciri-ciri dari jaringan meristem ini yaitu yang pertama, ukuran sel yang kecil. Yang kedua, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang ketiga, sel berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, vakuola berukuran kecil, banyak mengandung sitoplasma, dan selnya berbentuk kubus. Macam-macam jaringan meristem. Jaringan meristem terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama berdasarkan asal dan cara pembentukannya, yang kedua berdasarkan letaknya. Berdasarkan asal dan cara pembentukannya, jaringan meristem terbagi atas dua bagian, yaitu meristem primer. Meristem primer apabila sel-selnya berkembang langsung dari sel-sel embrionik atau meristem apikal. Yang kedua yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder apabila sel-selnya berkembang dan jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi, contohnya kambium dan kambium gabus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi atas tiga. Yang pertama, meristem apikal atau ujung. Meristem apikal atau ujung terletak pada titik tumbuh primer, yakni di ujung pucuk utama, ujung batang, dan ujung akar. Meristem apikal berbentuk kubah yang dibentuk oleh sel-sel yang membelah pada ujung tunas atau kuncup. Yang kedua, meristem interkalar atau antara. Jaringan muda ini terletak di antara jaringan dewasa. Interkalar berada di antara bagian-bagian dari alat-alat tumbuhan, misalnya meristem pada pangkal ruas rumput-rumputan, tebu, dan sebagainya. Sekian materi yang saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu berdasarkan letaknya, yaitu meristem lateral atau samping. Jaringan muda yang terletak di tepi alat-alat tumbuhan, posisi meristem samping sejajar dengan permukaan organ yang dimana jaringan ini ditemukan. Meristem ini termasuk kambium pembuluh dan kambium gabus yang menyebabkan pertumbuhan menebal dan melebar jauh dari apeks. Umumnya ditemukan pada Dicotyledon, Nae, dan Gymnospermae. Pertumbuhan yang dihasilkannya disebut pertumbuhan sekunder. Kedua, jaringan dewasa atau jaringan permanen. Ciri-ciri jaringan permanen sebagai berikut. Sel tidak melakukan aktivitas pembelahan. Sel-selnya memiliki ukuran relatif besar dibandingkan sel-sel meristem. Mengalami penebalan pada dinding sel sesuai fungsinya. Sel-sel memiliki vakuola besar, kandungan sitoplasma lebih sedikit. Memiliki ruang antar sel. Kadang-kadang ditemukan sel-selnya sudah mengalami kematian. Contoh jaringan dewasa. Yang pertama yaitu jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan tumbuhan. Letaknya pada daun, batang, dan akar. Selain berfungsi sebagai pelindung, jaringan ini turut berfungsi sebagai tempat pertukaran zat. Yang kedua, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur, morfologi, dan fisiologi bervariasi. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, tempat berlangsungnya fotosintesis, dan menjadi jaringan penyokong. Dan yang ketiga yaitu jaringan pengangkut. Jaringan yang memiliki fungsi sebagai pengangkut air, garam mineral, dan hasil fotosintesis. Jaringan ini terbagi atas xilem dan floem. Anjali Duri. Baiklah, selanjutnya ada jaringan penyokong, yaitu jaringan yang berguna untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan yang fungsi lainnya yaitu melindungi embrio. Ya, dan juga melindungi jaringan pengangkut, memperkuat jaringan aerenkim yang merupakan parenkim penyimpan udara, dan melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Selanjutnya, jaringan sekretoris, yaitu sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Jaringan ini dikenal sebagai kelenjar internal karena senyawa yang dihasilkannya tidak keluar dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, ada jaringan pelindung, di mana jaringan pelindung ini memiliki jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pertama memiliki susunan sel rapat tanpa disertai ruang antar sel. Selanjutnya terdiri dari sel-sel hidup, lalu dinding sel yang berbeda-beda pada berbagai jenis tumbuhan. Yang keempat ada memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal garam, getah, kristal silikat, dan juga minyak. Selanjutnya memiliki vakuola yang berukuran besar yang dapat berisi antosianin. Lalu tidak berkloroplas, kecuali pada sel penutup, pada hidrofit, dan tumbuhan di bawah naungan. Yang terakhir mengalami modifikasi dengan membentuk derivat jaringan epidermis seperti stomata, filamen, trichomata, atau disebut juga rambut-rambut. Lalu sel kersik, yaitu sel silika, ada juga spina atau yang disebut juga duri, dan juga sel kipas. Lalu fungsi dari jaringan epidermis ini ada 3, yaitu yang pertama melindungi sel-sel bagian dalamnya. Yang kedua mengurangi penguapan, dan yang terakhir yaitu penyerapan dan penyimpanan air. Selanjutnya yaitu derivat epidermis. Derivat epidermis ini ialah perubahan struktur epidermis di mana fungsinya juga ikut berubah. Lalu derivat epidermis ini memiliki 5 macam. Yang pertama yaitu ada stomata. Ya, stomata merupakan derivat epidermis yang berfungsi sebagai jalan masuknya O2 dan CO2 dari udara.
sebagai jalan penguapan atau transpirasi dan juga sebagai jalan pernafasan yang disebut juga respirasi. Yang kedua ada trikoma. Trikoma adalah alat tambahan pada epidermis yang berupa tonjolan atau rambut. Trikoma ini merupakan tonjolan epidermis yang terdiri dari satu sel atau lebih. Lalu yang ketiga ada sel kipas atau bulliform cell. Sel kipas ini merupakan sel yang berfungsi dalam proses pembukaan gulungan daun dalam tunas dan untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Yang keempat ada sel silika dan sel gabus, yaitu fungsi sel silika dan sel gabus ini berfungsi untuk memperkuat batang dan kulit batang menjadi keras. Dan terakhir ada litokis, yaitu litokis ini merupakan derivat epidermis yang terdapat di dalam mesofil daun. Selanjutnya ada jaringan gabus, di mana ciri-ciri sel gabus ini yang pertama tersusun atas sel-sel hidup, kemudian mati. Lalu susunan selnya rapat, dan juga dinding sel mengalami penebalan oleh zat suberin. Fungsi dari jaringan gabus ini yaitu menggantikan epidermis sebagai pelindung, lalu mencegah penguapan, dan juga melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Selanjutnya yaitu ada struktur jaringan gabus. Struktur jaringan gabus ini terdiri atas 3, di mana yang pertama endodermis. Pada bagian endodermis yang masih muda, dinding selnya terdiri atas selulosa dan bersifat elastis, sedangkan endodermis yang sudah tua atau dewasa, pada dinding selnya terjadi penebalan-penebalan yang berupa titik-titik atau pita dari zat kayu dan mengandung suberin serta kutin yang disebut titik atau pita Kaspari. Yang kedua ada eksodermis, yaitu jaringan gabus terdiri atas 3 bagian, di mana gabus ini yang terdapat di bagian dalam dari tumbuhan sehingga berfungsi sebagai pembatas antara jaringan-jaringan di dalam tumbuhan. Jaringan ini terletak di luar dan mengandung suberin pengganti epidermis. Dan terakhir ada periderm, yaitu velogen ke arah luar membentuk gabus yang disebut velem dan ke arah dalam membentuk parenkim yang disebut veloderm. Velogen, velem, dan velodrem membentuk jaringan kulit gabus yang disebut periderm. Sekian dari materi saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai jaringan tumbuhan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.